Ya, selamat siang Bunda Parti. Selamat siang Bunda. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bunda Parti selaku Kepala TK Dharma Wantasari Mulyo sudah memberikan waktu sesuai dengan permintaan saya kemarin, karena hari ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali dalam pemenuhan tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan moral dan kebajikan moral dan hukum. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Parti. Tentunya Bunda Parti sudah berpuluh-puluh tahun menjadi kepala sekolah di TK Dharma ini ya Bunda Parti ya. Tentunya sering kali menghadapi kasus-kasus yang mana kasus tersebut merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bunda Parti dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Sebelum saya jawab, Bunda Jiwanti, terima kasih sekali. Ini kesempatan buat saya untuk bisa ikut belajar dalam hal ini. Dan mengenai kasus yang Bunda Jiwanti tanyakan, untuk kasus ini, khususnya kasus dilema etika, itu bagi saya adalah suatu kasus yang lumayan agak rumit dulu, dimana kita harus melakukan sesuatu yang benar melawan yang benar, antara kita harus mengambil keputusan antara sesuatu yang berkaitan dengan aturan dan larangan. Iya. Kemudian selama Bunda Parti itu mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara Bunda Parti dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut ya? Di sini dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh blusak-blusu atau sembarangan, karena kita harus mengumpulkan sesuatu yang lebih penting. Tentunya kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada, siapa yang terlibat di sini dan apa permasalahannya. Tentunya kita harus mengambil keputusan dengan keputusan yang benar dan tidak merugikan tentunya. Seperti itu. Ya, kalau boleh saya simpulkan ya Bunda Parti ya, dalam pengambilan keputusan selama ini yang Bunda Parti lakukan itu yang pertama tentunya mengumpulkan fakta atau bukti dari kasus-kasus yang Bunda hadapi tersebut untuk mencari kebenaran ya Bunda Parti ya. Kemudian dari kasus tersebut Bunda Parti mencari siapa yang terlibat, kemudian dalam pengambilan keputusan supaya tidak merugikan tentunya harus banyak sekali yang dilibatkan. Ada beberapa mungkin wali murid atau yang mungkin tetangga yang berdekatan atau siapa-siapa yang mungkin berdekatan dengan yang bersangkutan. Iya, berarti memang benar-benar melibatkan orang banyak seperti ya Bunda Parti ya. Kemudian dari langkah-langkah yang Bunda Parti ambil tadi, atau cara pengambilan keputusan yang Bunda ambil tadi, itu kira-kira prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Langkah yang diambil kita, yang pertama tentunya kita melakukan pendekatan. Pendekatan itu kita lakukan supaya kita mendapatkan fakta-fakta yang benar. Kita melakukan penyelidikan siapa saja yang terlibat dan mencoba mencari solusi yang terbaik dengan permasalahan yang ada, apa atau sebenarnya yang terjadi, dan mungkin kita bisa mencari tahu dari orang-orang lain atau yang terlibat di dalamnya. Iya. Untuk selanjutnya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahan Bunda Parti? Hal-hal yang efektif apa ya Bunda? Kalau selama ini ya dengan cara tadi, dengan kita pendekatan mendapatkan fakta-fakta yang benar, dengan kita betul-betul mengetahui permasalahan yang ada,
dan kita koordinasikan atau kita rundingkan dengan mungkin teman-teman sejawat atau yang lainnya, sehingga kita dalam mengambil suatu keputusan itu tidak salah langkah. Mungkin seperti itu. Iya. Sekali lagi memang kepala sekolah itu tidak istilah tidak seenaknya seperti Bunda Parti memutuskan ya. Keputusan dengan keputusan Kalau bayangan sendiri. saya tentang kepala sekolah kalau tidak itu. boleh seperti itu, karena Iya. banyak rekan dan teman yang harus terlibat juga. Iya. Kemudian apakah dalam Bunda Parti dalam menghadapi kasus-kasus selama ini, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bunda Parti? Yang menjadi tantangan adalah di mana kita harus betul-betul jeli dalam memahami kasus ini dulu. Karena dalam kasus ini kita harus bisa membedakan antara dilema ITK itu antara aturan dan moral. Nah, di situ kita harus betul-betul jeli mana yang harus kita kedepankan, aturannya atau moralnya. Jadi di sini kita harus betul-betul paham kasus apa yang kita hadapi. Selain itu juga kita tidak boleh seperti yang kita katakan tadi, tidak boleh sembarangan mengambil keputusan. Saya kepala sekolah, tidak. Kita harus mendengarkan dari berbagai sumber untuk mengambil keputusan. Karena itu tadi ya Bunda ya, terkadang kita dilemanya ini aturan, tapi saya sebagai manusiawi Ya, kita punya moral seperti itu ya Kita Bunda harus Parti bisa ya. memilih yang lebih penting dan lebih tepat. Iya. Baik, untuk selanjutnya dari kasus-kasus yang Bunda Parti hadapi selama ini, kira-kira bagaimana sih cara membedakan keputusan yang bisa Bunda Parti ambil saat itu, saat ada permasalahan, ada kasus, atau kasus tersebut harus Bunda Parti jadwalkan dulu dalam penyelesaiannya? Dalam penyelesaian kasus seperti ini ya Bunda ya, karena kan setiap tahun atau setiap waktu kita dimintakan mendapatkan kasus yang sama. Untuk jadwal kita tidak punya jadwal khusus. Walaupun kita tidak ada jadwal khusus, tapi tetap ada pengawasan dan pemantauan, sehingga ketika terjadi sesuatu dan seperti terjadi kasus seperti ini, kita harus siap menghadapi. Jadi tidak ada jadwal-jadwal tertentu, kita harus menjadwalkan kapan, di mana, dan bagaimana itu tidak. Iya, artinya memang kalau masalah itu sekiranya bisa diputuskan Bunda Parti saat itu, berarti bisa diputuskan. Tapi kalau kira-kira membutuhkan waktu ya, ada masalah kok perlu ada waktu penyelesaian, ini Ya, saya bicarakan dulu dengan guru. membutuhkan Nah, perundingan, membutuhkan iya. masukan-masukan dari rekan guru atau dari sumber yang lain, mungkin kita akan lakukan hal itu. Berkaitan dengan tadi yang sampaikan Bunda Parti, kalau hal itu permasalahan itu perlu dirembuk, disusulkan dengan orang lain. Nah, berarti selama ini ada faktor-faktor atau seseorang yang bisa mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika yang pernah Bunda Parti alami. Yang bisa mempermudah permasalahan ini ya yang bersangkutan sendiri. Selain itu kita juga dapat masukan-masukan dari orang terdekat, dari guru-gurunya, kalau udah itu siswa ya, dari gurunya. Kalau memang itu masalah guru ya kita bisa lewat teman-teman sejawat. Berarti memang ada seseorang nih Iya, yang bisa membantu penyelesaian, artinya bukan Bunda Parti sendiri yang menyelesaikan. Ada orang lain yang bisa membantu. Iya. Dari hal yang disampaikan Bunda Parti tadi, tentunya banyak sekali pembelajaran yang Bunda Parti dapatkan. Kira-kira dari pengalaman dari penyelesaian masalah dengan cara pengambilan keputusan dilema etika ini, apa sih yang Bunda Parti dapatkan? Dengan adanya kasus dilema etika ini, kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran yang luar biasa, di mana di sini kita belajar untuk bisa membedakan antara aturan dan moral kita atau jiwa sosial kita, di mana kita harus taat aturan dari pemerintah, tapi juga kita harus mengedepankan tentang jiwa sosial kita terhadap sesama, terhadap siswa ataupun terhadap masyarakat banyak. Dan di sini kita juga
diajarkan untuk tidak sembarangan mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan kita juga harus banyak orang-orang yang terlibat, dari yang bersangkutan, dari orang-orang terdekat, dan mungkin juga dari rekan-rekan guru atau dari teman sejawat kita. Sehingga dengan adanya kasus ini kita bisa lebih mengedepankan kebersamaan, keakraban, dan apa ya, kita dalam mengambil keputusan itu bersama-sama, sehingga lebih valid, lebih menyasar dan tidak salah keputusan. Mungkin seperti itu. Betul sekali. Jadi memang tersampaikan kepala sekolah itu meskipun kepala sekolah tetapi tidak bisa memutuskan sesuatu hal yang sekiranya itu bisa merugikan orang lain ya Bunda ya. Terima kasih waktunya Bunda, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dalam obrolan kita hari ini. Semoga ke depan Bunda Pati bisa diidolakan lagi sama guru-guru dan juga bukan hanya guru, wali murid juga. Jadi mungkin ke depan TK Dharma Antasari Mulyo ini lebih maju lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Saya mohon undur diri. Terima kasih juga buat Bunda Juwanti. Semoga ini membawa sesuatu yang berdampak baik juga bagi Bunda Juwanti dan bagi sekolah yang dibinanya, membawa kebaikan untuk anak-anak semua dan tentunya membawa kebaikan kepada TK Dharma Antasari. Terima kasih Bunda atas doanya. Selamat siang Bunda Lis. Selamat siang Bunda juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sesuai dengan kesepakatan kita kemarin karena saya sudah menawar Bunda Lis yang mana itu merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali dalam pemenuhan modul belajar 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, di sini tentunya Bunda Listio ini selaku Kepala Pos PAUD Sarimulyo sudah hampir 12 tahun ya Bunda Listio. Nah, di sini tentunya pernah menghadapi kasus-kasus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bunda Lis dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu dan kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya kalau mengidentifikasi suatu masalah, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila masalah tersebut melanggar hukum atau sudah tentu benar lawan salah, itu tentunya sudah melanggar hukum. Tapi kalau masalah tersebut termasuk dalam benar melawan benar, itu termasuk dilema etika. Oh iya. Berarti di sini Bunda Lis kembali melihat permasalahan tersebut seperti itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan di sekolah Bunda Lis, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut? Biasanya saya terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai dari sudut pandang, kemudian menimbang mana yang benar, dan keputusan tersebut tentunya harus menguntungkan untuk berbagai pihak, jadi tidak memihak ke salah satu pihak saja. Kalau boleh saya merangkum ya Bunda Lis ya, yang Bunda Lis lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian dari masalah tersebut Bunda Lis cari tahu tentang kebenaran akan permasalahan tersebut, baru dari kebenaran yang Bunda Lis dapatkan baru ada keputusan, dan tentunya keputusan tersebut tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu ya Bunda Lis. Nah, kemudian dari yang sudah Bunda Lis tadi sampaikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda Lis lakukan selama ini? Baik, apabila ada suatu permasalahan, biasanya langkah-langkah atau solusi yang saya ambil, tentunya yang pertama saya mengidentifikasi atau menentukan penyebab permasalahan tersebut, kemudian mencari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian menanyakan kepada pihak-pihak terdekat,
kemudian melakukan diskusi dengan warga sekolah saya, kemudian dari berbagai keputusan, kemudian kami menimbang lagi apakah keputusan yang diambil sudah benar atau tidak memberatkan salah satu pihak. Dari diskusi tadi, pada poin diskusi itu tentunya mendapatkan pilihan solusi seperti itu ya Bu Dari. Jadi bukan tidak hanya solusi dari Bu Dari sendiri, tetapi mereka semuanya di diskusi itu mempunyai pilihan-pilihan untuk kembali dipertimbangkan solusi mana yang akan diambil dan tentunya lebih tepat. Tadi dikatakan benar dan tepat itu tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Kemudian selama ini hal apa saja yang merupakan tantangan Bunda Lis dalam pengambilan keputusan? Iya Bunda, baik. Emang berat ya kalau kita harus menentukan keputusan mana yang harus saya ambil. Nah, biasanya hal pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusi sesuai norma dan peraturan yang berlaku di lembaga kami, kemudian mengedepankan kepentingan umum. Jadi keputusan yang saya ambil itu bisa dipergunakan untuk jangka panjang. Berarti memang benar-benar harus dipertimbangkan seperti itu ya Bu Dari. Dengan matang. Ya. Kemudian bagaimana dalam penyelesaian kasus Bunda Lis itu? Apakah ada kasus yang bisa Bunda Lis putuskan ketika mendapatkan kasus tersebut, atau Bunda Lis ada jadwal tersendiri dalam penyelesaian kasus tersebut? Itu apakah pernah dialami Bunda Lis seperti itu, dan kapan kira-kira Bunda Lis alaminya? Baik, biasanya kalau permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang berat, biasanya saya putuskan sendiri. Kemudian kalau masalah tersebut termasuk dalam masalah yang berat, saya berdiskusi dan melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan, saya jelaskan seperti yang tadi saya jelaskan, seperti mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari pihak-pihak yang terlibat ke dalam masalah permasalahan tersebut, kemudian menghubungi pihak-pihak terdekat, mendiskusikan seperti tadi, seperti yang sudah Bunda Lis jelaskan tadi. Tentunya dalam pengambilan keputusan yang seperti Bunda Lis sampaikan tadi, baik prosedur, langkah-langkah, itu kan tentunya ada faktor-faktor yang membantu atau seseorang yang membantu dalam mempermudah pengambilan keputusan. Kira-kira siapa saja, dan kalau faktor itu faktor apa saja? Biasanya dalam mengambil keputusan saya diskusikan, saya bicarakan dengan pihak-pihak sekolah terlebih dahulu. Kemudian kami bicarakan bersama permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kita putuskan bersama untuk mencari solusinya. Berarti memang Bunda Lis itu kepala sekolah yang memang benar-benar mengajak semua warga sekolah, apabila ada permasalahan, ayo ini kita selesaikan bersama-sama. Meskipun nantinya intinya itu Bunda Lis juga yang memutuskan seperti itu. Nah, dari hal-hal yang Bunda Lis sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bunda Lis dapatkan dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan? Iya, jadi dengan sering terjadinya permasalahan-permasalahan di lembaga kami, tentunya saya itu banyak belajar ya. Saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan atau mengambil solusi, dan kemudian mengambil solusi yang baik tentunya dan bermanfaat bagi semua pihak. Iya, terima kasih sekali Bunda Lis, sudah banyak sekali berbagi pengalaman kepada saya berkaitan dengan pengambilan keputusan, dilema etika yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, dan di sini saya juga banyak sekali mendapatkan pembelajaran dari Pos Paut Sarimonang sini
harapan Bunda Aris bisa menjadi kepala sekolah yang semakin diidolakan baik guru maupun warga sekolah lainnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mohon diri. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Bunda Jiwa.